Yang susahnya kalau kita pakai politik Uhudisme, saya bilang Uhudism. Jadi di perang Uhud itu pasukan pemanah dilihatnya orang berebut ghanimah, turun juga dia. Akhirnya berantakan barisan kan, langsung diembat dari belakang oleh Khalid bin Walid. Nah, saya khawatir PKS setelah sekian waktu tidak sabar dengan pampasan perangnya, ghanimah, ya, tidak sabar dengan pertumbuhan yang sangat gradual. Padahal wah, ini PKI bingung, wah kita ini nggak dapat apa-apa nanti. 10 tahun sudah puasa, masa 5 tahun mau puasa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Tim kami menemukan satu buah video lawas ya yang cukup mengejutkan, di mana di sini bisa dikatakan terjadi dialog antara Refli Harun, yaitu Pak Mardhani Alisera, setelah itu Bambang Wijayanto dan juga siapa namanya Martak itu. Nah, di sini mereka berempat berbicara tentang bagaimana seandainya PKS ini masuk ke dalam pro pemerintahan dan pada akhirnya meninggalkan Anies. Kami juga tidak tahu pasti kapan video ini diupload atau kapan acara ini direkam. Jadi di sini teman-teman bisa langsung menilai sendiri bagaimana dengan hasilnya dan sepertinya kira-kira kapan ini terjadi. Nah, bagaimana lengkapnya? Mari kita simak videonya berikut ini. Jadi memang proses panjang yang harus diikuti. memang mengambil jalan koalisi tidak mudah. Karena begitu ngambil jalan koalisi, kita harus menempatkan di mana posisi kita. Apakah kita tetap akan mengkritisi? Impossible kan? Sudah ada di oposisi. Berarti kita akan ikut mengamini apapun yang dilakukan oleh pemerintah atau rezim yang benar-benar yang menurut rakyat hari ini adalah tidak menjalankan pemerintahan secara baik. Nah, ini yang tadi bisa kehilangan value menurut saya ini ya. Yang susahnya kalau kita pakai politik Uhudisme, saya bilang Uhudism. Jadi di perang Uhud itu pasukan pemanah dilihatnya orang berebut ghanimah, turun juga dia. Akhirnya berantakan barisan kan, langsung diembat dari belakang oleh Khalid bin Walid. Nah, saya khawatir PKS setelah sekian waktu tidak sabar dengan pampasan perangnya, ghanimah, ya, tidak sabar dengan pertumbuhan yang sangat gradual. Padahal orang kalau misalnya bekerja di wilayah idealisme memang nggak banyak kan, pelan-pelan dia kan gradual gitu. Nah, sementara di depan kita tahu ada parti yang sedang berparti ada partai yang sedang berpesta kan begitu. Wah, ini PKI bingung, wah kita ini nggak dapat apa-apa nanti. 10 tahun sudah puasa, masa 5 tahun mau puasa lagi? Makanya saya katakan dari 3 partai pendukung 01 ini kan 2 kan mu'alaf, oposisi sebenarnya. Mu'alaf saya bilang. Nasdem beroposisi sejak mendeklar Anies tanggal 2 Oktober lah ya, 3 Oktober 2022. Kalau dihitung sekarang ya 1,5 tahun aja dia beroposisi. Yang lebih kacau lagi PKB baru beroposisi per 2 September. Jadi tinggal baru 6 bulan aja beroposisi. Kalau Demokrat lebih gelap mata lagi. Nah, jadi mereka kan mualaf, enggak dong. Demokrat kan dari beroposisi tiba-tiba masuk. Iya, Demokrat beda lagi kan. Nah, yang 9 tahun beroposisi saja tidak tahan seperti Demokrat, apalagi yang baru 1 tahun dan 6 bulan. Nah, PKS ini pertahanan terakhir, benteng terakhir oposisional, amin. Ya kan? Kalau dia ternyata tergoda juga dengan ghanimah tadi kan, pampasan perang, dan juga tergoda dengan jalan gradual yang kelihatannya kok agak berat nih, maka selesailah partai-partai. Dan selalu kita. Saya lihat PKS itu belakangan ini selalu terakhir. Memutuskan mendukung Anies, deklarasi terakhir. Dengan Muhaimin terakhir. Ini insya Allah terakhir yang tidak salah. Oke. Nah, kita ingin dapat lagi nih, masukan lagi atau mau bertanya saya kepada Bu Mardhani ini mengenai mengambil kesimpulan atau jalan nantinya apakah oposisi atau akan di koalisi. Ini sudah pasti sering dibahas ya di tingkatnya di Majelis Syuro ya. Majelis Syuro ya. Antum di Majelis Syuro ya. Masya Allah. Apa yang usulan-usulan yang dari pihak-pihak yang menginginkan koalisi itu kira-kira apa alasannya kalau boleh tahu?
Ya, itulah tadi, video lawas ya, yang sudah beredar beberapa bulan yang lalu, tapi di sini kami membacanya dari perbincangan yang terjadi sepertinya ini dilakukan sebelum PKS mengumumkan bahwa dirinya meninggalkan Anies dan memilih untuk bergabung, bersama koalisi pemerintahan. Di mana pada akhirnya seperti yang kita tahu ya, mereka mengusung Ridwan Kamil dan Suswono. Nah, yang menariknya di sini adalah bisa dikatakan keputusan PKS untuk akhirnya berkoalisi dan meninggalkan oposisi bersama rakyat adalah, ada pesan gitu, ada pesan yang begitu dalam yang disampaikan oleh Refly Harun dan juga Bambang Wijoyanto. Dan di sini Yusuf Martak juga sepertinya, dia memang bukan orang PKS tapi ada, salah satu pentolan di GNPF, ulama, di mana mereka itu di sini juga ada Mardhani Alisera ya, saya pikir salah satu pejabat penting di PKS. Jadi mereka ini kolega-kolega dari Mardhani Alisera memberikan pesan kepada Mardhani bahwa kalau saja PKS meninggalkan oposisi atau tidak lagi bersama rakyat yang selama ini bersamanya, takutnya PKS ini akan tenggelam dan, tidak lagi ada value, tidak lagi ada nilai lebih di mata para simpatisan dan juga para masyarakat yang selama ini memang, bisa dikatakan tidak sejalan dengan apa yang dilakukan pemerintah. Nah, seperti yang kita tahu sekarang, bisa dikatakan PKS pada akhirnya itu memilih untuk berkoalisi, sehingga masyarakat di sini akhirnya kebingungan, karena memang seperti yang tadi dikatakan Refly Harun ya, kalau PKS ini adalah benteng terakhir umat. Nah, ketika memang PKS itu meninggalkan umat dan memilih untuk bergabung bersama pemerintah, tentu tentu saja umat ini menjadi bingung, sehingga pada akhirnya sosok Anies lah yang, menurut mereka itu adalah bukan lagi sebuah partai, tapi sebuah sosok yang bisa menjadi seseorang yang mendengarkan aspirasi para arus bawah, di mana mereka banyak sekali memiliki keluh kesah dengan, pemerintahan yang ada sekarang. Jadi, ya bisa dikatakan PKS itu bukannya belum pernah ditegur atau belum pernah dinasihati ya. Dari video ini kita bisa lihat bahwa sebelumnya banyak sekali umat yang mencintai partai ini, tapi ketika partai ini meninggalkan umat, maka tentu saja umat berhak memilih jalan lain. Dan seperti yang kita tahu sekarang, PKS ini sudah mulai ditinggalkan dan tidak lagi diperdulikan oleh, masyarakat terutama para pemilihnya yang selama ini loyal kepada, partai ini. Jadi, ya bisa dibilang dari video tadi, Refly Harun memberikan pesan yang cukup dalam ya, walaupun tidak, tersirat, walaupun tidak dikatakan, tapi beliau ingin mengatakan kalau PKS meninggalkan umat, kalau PKS meninggalkan mereka yang berseberangan dengan, pemerintahan, maka bersiap-siaplah PKS ini akan tenggelam seperti halnya apa yang dilakukan oleh P3 pada saat dulu mereka adalah, penyalur aspirasi masyarakat yang berseberangan dengan Golkar, tapi ketika P3 ini bergabung dengan mereka, maka umat tidak lagi peduli dengan, partai tersebut. Nah, jadi itulah, video lawas yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaat yang bisa kita raih dan akhirnya kami Iden Project, undur diri. Bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.